Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang terhilang sudah Engkau temukan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah jatuh ke dalam lumpur rawa, Engkau sudah angkat, Kau pindahkan ke atas batu karang-Mu yang teguh ya Tuhan. Tuhan terima kasih, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut hidup kami dari tangan-Mu Tuhan. Kami ada di dalam genggaman tangan Bapa yang perkasa. Kami dimeteraikan dengan Roh Kudus, tanda kami milik Kristus. Iblis tidak bisa mencuri lagi hidup kami, tidak bisa lagi menghancurkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, karir kami, hubungan-hubungan kami, karena kami sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh darah Yesus kami sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak permata, tapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat. Amin. Terima kasih, kami dikuduskan, kami disucikan, kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus semua yang dikasih Tuhan katakan amin. Silahkan duduk. Ini apa? Pengumuman? Nggak mau duduk dia. Oh, mau duduk. Boleh diiringin sama email dah. Nah itu udah emailnya. Iya. Shalom Bapak Ibu. Halo. Haleluya, ini yang kedua kali nih. Kemarin berapa? 1 minggu lalu ya? Iya. Gak usah diperkenalkan lagi dong. Kenal kita yang lain belum? Oh, diperkenalkan lagi ya? Ya, pokoknya saya mengucap syukur. Boleh main dengan lembut sekali biar kita terus tetap jaga hadirat Tuhan ya. Saya ada di sini mengucap syukur banget. Nggak ngaruh buat saya mau apa latar belakang ibu-ibu semuanya. Mau pemulung kek, mau tukang pijit kek, mau pedagang kaki lima kek, mau apapun itu. Saya nggak peduli, karena yang saya lihat ibu-ibu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mati buat ibu-ibu. Kalau saya ada di depan sini, bukan berarti saya paling hebat dari ibu-ibu, bapak-bapak. Saya ada di depan sini bukan karena saya yang paling dicintai Tuhan. Bukan, amin. Amin. Kita semua sebelum dunia dijadikan sudah dipilih oleh Allah. Amin. Amin. Waktu ada di kandungan ibu kita pun Tuhan sudah mengenal kita. Dia yang membentuk kita dengan jari-jari buatan tangannya. Amin. Jadi kalau saya ada di sini berarti saya meresponi panggilan Tuhan dengan press on, kejar terus hadirat Tuhan. Kalau saya ada di sini daripada yang lain-lainnya, karena saya gila-gilaan cari Tuhan. Amin. Karena saya bertobatnya juga gila-gilaan. Waktu berdosa gila-gilaan ikut setan. Masa ikut Tuhan gak bisa gila-gilaan juga? Amin. Iya, namanya tadi udah disebut Anna Shirley, pemain lika-liku laki-laki. Udah laku-laku. Ya, lika-liku laki-laki yang udah laku dibeli Tuhan Yesus. Terus Shalom sekali. film Warkop, sabar dulu dong. Nah, film Warkop ya masih diulang aja sampai sekarang. Dalam hati saya gimana orang mau lupa saya ya? Dari saya langsing, sampai gede dikit, sampai gede dikit, sampai langsung nih. Nah, kan filmnya masih diulang. Sama kayak di sinetron si Entong, ya, Empok Lela. Itu juga dari Entong piyik segini, entong sedang, entong gede, udah entong mau kawin. Masih syuting kemarin di COVID tahun berapa itu? Ya, itu udah panjang sekali episodenya. Gimana orang mau lupa ya sama Mpok Lela? Iya, tokoh Betawi. Nah, sekarang ditangkap jadi artisnya Tuhan Yesus. Amin. Karena apa yang merupakan keuntungan dahulu, kini ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih dari segalanya. Bahkan segala sesuatu ku anggap sampah. Ya, sama. Kita juga semua dulu juga sampah. Kita ketemu pemulung agung. Saya dulu sampah. Ya, sama. Saya hidupnya gak benar. Orang ngelihatnya dia artis terseksi, cover majalah populer,
artis warkop yang paling seksi, Indo Belanda, ya kan? Dia nggak tahu luarnya mengkilat, dalamnya kayak kuburan banyak ulat. Karena firman Tuhan berkata, akulah yang menyelidiki segala sesuatu. Ya, manusia melihat yang kelihatan, kinclong, gemerlapan, enak hidupnya selebritis, tapi yang tahu hati kita cuma Tuhan Yesus. Amin. Walaupun saya pemain komedi terbaik, terima piala Vidya tahun 97 apa 95 itu saya lupa. Pokoknya saya pemain komedi terbaik Liga-Liga laki-laki sama almarhum Ria Irawan. Ya, saya bisa komedi di depan orang, saya bisa ngelucu di depan orang. Tapi siapa yang ngelucuin saya? Siapa yang bikin saya ketawa? Nggak ada. Giliran sampai kamar nangis, giliran sampai kamar minum red label, blak 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 blak. Giliran sampai di kamar minum itu whisky, blak 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 blak. Tiada hari tanpa sadar. Tapi artis paling seksi, artis top, artis hebat, pinter komedi, sederetan warkop, dia nggak tahu begitu nyampe rumah. Wow, jangan biarkan kita sadar. Tiada hari tanpa sadar. Kenapa kok emangnya mabok mulu? Dah. Karena saya terlahir dari keluarga broken home. Mama saya kawin cerai, kirain papa saya yang ini, masih bukan juga, cerai lagi, kirain papa saya lagi, bukan juga, kawin cerai, begitu aja seterusnya. Akhirnya saya kayak kurang perhatian. Mungkin mama saya pengen supaya anaknya gak broken home nih, jadi dimasukin atlet renang. Wah, di situ juga saya berprestasi dong, juara masuk prapon ke-11, juara gaya dada. Musuh saya waktu itu perenang terhebat Elvira Rosa Nasution. Wah, kalau ada yang tahu ya. Jadi udah deh, saya sukses di bidang atlet, saya sukses di bidang film. Tapi bagaimana? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Untung ada Tuhan Yesus. Bukan saya yang cari dia, bukan saya yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari saya. Bukan saya yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi saya. Pada waktu saya kebanyakan mabok, kebanyakan obat-obatan terlarang, saya divonis kena suatu penyakit yang tidak bisa sembuh. Nah, di situ saya ketemu Tuhan secara pribadi. Saya diopnam. Sakit udah parah sampai keluarga disuruh kumpul, kata dokter panggil papahnya yang di Manado, kumpul semuanya. Bahkan ada yang udah kasih formulir paket kematian, orangnya masih napas, dikasih paket kematian. Mau dikremasi dibakar atau mau dikubur, lu kata gua kambing dibakar. Ini masih napas, ini mesin napas. Mau kayu jati petiknya apa kayu sumpit? Bercanda. Istilah kata kita itu masih napas, tapi dokter sudah vonis tidak lama lagi. Karena hancur saya punya liver. Saya kena penyakit hepatitis A, B, C. A aja sembuhnya bisa sembuh bisa enggak, apalagi B, apalagi C. Waktu saya ketemu Tuhan secara pribadi, saya jadi orang yang haus lapar akan firman Tuhan. Ya, yang tadinya maunya ngobokat, ngobok minum, ketemu Tuhan maunya baca Alkitab terus gak berhenti. Jadi haus lapar sama firman Tuhan. Baca firman. Pertobatan adalah pembaharuan pikiran. Pertobatan itu bukan dari jahat ke baik. Kalau orang jahat ke baik, semua agama ngajarin. Amin. Pertobatan di anak-anak Tuhan Yesus, pembaharuan pikiran. Cuma firman Tuhan yang bisa memperbarui pikiran kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Waktu dapat vonis dokter hidupnya udah gak lama, sakitnya hepatitis A, B, C, firman yang keluar dari pikiran saya. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, aku hidup bukan dari apa yang aku dengar. Aku tidak hidup dari apa yang aku dengar. Aku tidak hidup dari apa yang aku lihat. Aku tidak hidup dari apa yang aku rasakan. Lemas tak berdaya. Aku hidup dari apa yang aku percayai, bahwa sesungguhnya akulah yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakit. Amin. Dosa adalah dosa.
Dosa bukan kelemahan. Setiap dosa ada harga yang harus dibayar. Mabok tiap hari, obat tiap hari, gimana kagak hancur lever? Benar? Itu bukan berarti Tuhan hukum saya. Bukan berarti Tuhan marahkan, lu mabok mulu situ, dihajar lu sama Tuhan lu, tobat lu. Itu pikiran manusia yang sering menghakimi. Kalau kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diperbaharui, kita dikasihi. Memang Tuhan menghajar anak yang dikasihi, bukan berarti dihajar yaitu dihukum. Dihajar artinya dididik, dimurnikan, diproses. Dari yang karakter pemabuk pemarah, parah, dikit-dikit marah, gua hajar, gua hantem, siapa berani sama gua, kayak preman asli, ya. Sampai akhirnya karakternya dirubah oleh penderitaan. Di rumah sakit, saya masih bayi rohani, nggak ngerti peperangan rohani, nggak ngerti doa yang indah-indah. Saya cuma bisa bernyanyi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, nggak ada obat untuk sembuhin saya, Engkau tetap Allah yang baik. Aku tetap menyembahmu, aku tetap ikut Engkau, aku tetap bersyukur apapun yang terjadi. Akhirnya dokter ambil lagi darah saya untuk periksa. Diambil darahnya. Waktu saya disuntik, saya cuma bilang, Engkau dan aku adalah satu. Kristus di dalamku, aku di dalam Kristus. Darah yang ada di dalam tubuhku adalah darah Yesus. Diambil darahnya, 1 minggu hasilnya datang. Kaget, Bu, luar biasa, Bu. Ini yang A hilang, tinggal B, tinggal C. Aku tolak, aku tidak hidup dari apa yang manusia katakan. Aku hidup dari apa yang firman Tuhan katakan. Akulah yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan, Kau tidak menyembuhkan aku setengah-setengah. Engkau mencelikan 2 orang buta, gak satu merem satu melek, Tuhan. Dua-duanya melek, Tuhan. Engkau hilangin A, Engkau juga hilangin B, C. Ambil darah lagi, Bu. Ambil darah lagi ya, Bu. Ambil. Darah Yesus mengalir. Darah Yesus mengalir. Ambil. Hasilnya keluar lagi 1 minggu. Bu, luar biasa, Bu. A hilang, B hilang, tinggal C. Dalam nama Yesus, firman berkata semua manusia pembohong, Allah adalah benar. Aku hidup tidak dari apa yang dokter katakan, aku hidup dari apa yang aku imani. Hasilnya keluar lagi. Datang dokter, Bu, luar biasa ini, Bu. Luar biasa. Ini hepatitisnya hilang semua, Bu. Ibu dapat kabar baru dari Tuhan, Bu. Amin. Haleluya. Hepatitisnya hilang. Ibu dapat lever baru. Ibu dapat antibodi 2 kali lipat dari sebelumnya. Itulah. Kalau kita ada persoalan, ada pencobaan, ucap syukur. Jangan fokus pada masalah. Kita lagi merayakan Natal, ya. Maria, kita belajar dari Maria. Dia lagi, mungkin dia lagi duduk-duduk sama Yusuf, atau dia lagi apa? Tiba-tiba dia dapat kabar, atau dia lagi tidur, dapat mimpi. Maria, kamu akan mengandung. Kamu akan mengandung seorang juru selamat. Namanya dia Yesus. Hah? Apa kamu mau Maria? Hah? Dia nggak nyangka. Apa iya Tuhan menjadi manusia melalui saya? Tapi apa reaksinya Maria? Saya baca dengan singkat-singkat saja, supaya ini kita ngerti ada hubungannya dengan kesaksian. Ya, waktu Maria mendengar pesan Tuhan, dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak.
Maria memuliakan Tuhan. Emangnya gampang? Pada zaman itu hamil di luar nikah, kalau nggak ditimpuk batu sampai mati, Maria beresiko. Dia dengar kabar baik, tapi di sisi lain dia beresiko. Dia akan mengalami ditimpuk batu, dia akan mengalami kematian. Tetapi sikap hati Maria, dia tetap memuliakan Tuhan. Amin. Dia tetap bergembira. Bisa nggak kita kayak dia? Walaupun vonis sakit, walaupun vonis segala macam apapun dalam keluarga kita, rumah tangga kita, keadaan, kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap bersuka cita. Kenapa sih kok Maria bisa seperti itu? Di sisi lain sukacita, di sisi lain aib, penuh resiko. Gue bisa mati ini kalau orang semua tahu. Tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia bergembira. Ingat, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ngomong gampang. Ngomong gampang. Lagi susah ditekan utang bunga berbuah, ditekan permasalahan anak memberontak, anak narkoba, suami ninggalin, nyeleweng, suruh bergembira. Lu kagak ngerasain apa yang gua rasain, bener gak? Tapi Tuhan paling dimuliakan di saat dia bisa memberikan kita kegembiraan dalam pencobaan. Di situ Tuhan paling dimuliakan. Amin. 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 Di saat apa Tuhan dimuliakan? Di saat kita ngalamin tekanan, pencobaan, penderitaan, kita bisa bergembira. Gimana caranya? Kita harus ngalamin Tuhan secara pribadi. Kita harus ngalamin Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidupku saat ini. Aku mengucap syukur. Ini saatnya aku ketemu Tuhan secara pribadi. Ini saatnya aku mengalami mujizat-Mu. Amin. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang supernatural, yang gak masuk di akal. Bagi manusia ini gak mungkin. Hepatitis C, B aja meninggal, apalagi C. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan supranatural. Dari ketidakmustahilan, kita ini manusia-manusia supranatural yang berjalan dalam ketidakmustahilan. Gak mungkin. Maria gak mungkin. Gila apa? Coba ibu punya anak ibu hamil, masih muda. Anak ibu hamil, terus anak ibu bilang begini, Mama, saya hamil. Hah? Anak siapa? Anak Tuhan. Apa gak dibawa ke rumah sakit? Bukan rumah sakit bersalin, rumah sakit jiwa. Iya gak? Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang melakukan perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Karena kita hidup bukan dari apa yang kita pikirkan, kita bukan hidup dari apa yang kita rasa, kita hidup bukan dari apa yang kita dengar, kita hidup dari apa yang firman Tuhan katakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Mari. Kenapa orang stres? Karena kamu mau pikul sendirian. Kenapa orang lemah? Kenapa orang mau bunuh diri, depresi? Kenapa mau pikul sendiri? Tuhan bilang, marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Pikulah kuk yang kupasang bagimu dan belajarlah kepadaku, karena kuku itu enak dan bebanku pun ringan, sehingga jiwamu mendapat ketenangan. Amin. Tuhan Allah yang mulia, Yesus Raja segala raja, mau pikul kuk berdua. Pikul. Tapi orang Kristen kebanyakan doanya, lepaskan, lepas, aku usir tangki, aku tangki semua masalah, hutang aku tangki. Firman Tuhan bilang, bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan Tuhan sendirian. Tuhan sendirian sudah selesai. Amin. Amin. Bersama dengan Allah. Pikul koko. Koko itu enak, bebanku ringan.
belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwamu mendapat ketenangan. Amin. Mulai sekarang, tanggalkan beban, tanggalkan semua yang menghalangi pikiran-pikiran. Ya, pembaharuan pikiran itu pertobatan. Lawan dengan firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Allah adalah kasih. Kita nggak lagi dihukum. Ibu-ibu, apapun masalah ibu-ibu, bapak-bapak semua yang berat nggak dijawab-jawab, kadang-kadang nggak dijawab-jawab lama. Ini Tuhan ada apa enggak sih? Ini Tuhan jawab doa nggak sih? Sepertinya Tuhan nggak jawab doa. Kenapa dia ulur lama? Karena dia mau beri yang terbaik. Amin. Karena ada firman bilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kamu pikirkan dan doakan. Oke? Kalau kita lagi berdoa gak dijawab-jawab, artinya dia sedang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kamu pikirkan dan doakan, seperti yang nyata yang tertulis di dalamnya. Amin. Sabar, tetap bertahan, bertekun, tetap mengucap syukur. Amin. Seperti Maria, dia bersuka cita. Ya, apapun resiko, kita sedang diperhadapkan pada resiko. Tuhan Allah berjalan di depan kita. Dia berperang bagi kita. Sekalipun itu kesalahan kita, sekalipun itu kebodohan kita. Kadang kebodohan kita menyengsarakan kita. Gak masalah, selagi kita berbalik dari jalan kita yang jahat, kita mengaku dosa, Dia setia dan adil. Amin. Dia akan memulihkan keadaan kita. Amin. Ekonomi, rumah tangga, keluarga, terobosan-terobosan Dia akan berikan. Amin. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Amin. Nggak ada, nggak orang naik. Aduh, saya ini juga orang kaya dulunya sebelum diproses Tuhan. Ya, apapun saya punya, mau apapun saya bisa. Semua mobil mewah saya punya. Ya, rumah mewah saya punya, semua punya. Fasilitas fitness di dalam rumah, home theater di rumah, kolam berenang di rumah, lapangan tenis, meja biliar, apapun hiburan-hiburan ada di rumah. Ya, tapi orang yang berbahagia, orang yang mengandalkan Tuhan. Apa gunanya manusia memiliki harta seisi dunia kalau dia kehilangan nyawa? Amin. Jadi penderitaan apapun, sebesar apapun, kita bawa ke Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Berseru, jangan pikul sendiri. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, kenapa Maria bisa bersuka cita? Di Lukas 1 ayat 48 saya bacakan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Siapa di sini yang rendah minder? Aduh, gue cuma seorang pemulung. Aduh, minder, rendah. Aduh, gue rendah banget. Aduh, gue ketemu itu, artis papan atas, gue kan rendah. Malu, gue kan jelek. Menghina Tuhan. Amin. Orang yang masih merasa dirinya rendah, minder, menghina Tuhan, nggak menghargai Tuhan. Wah, sudah angkat hidup kita. Amin. Barang siapa mengaku bahwa dia hidup di dalam Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Amin. Lupakan. Jangan ada lagi mental rendah, mental miskin, jiwa miskin. Kayak miskin bukan soal materi. Ngomong soal berkat Tuhan gak ada hubungannya sama duit. Berkat Tuhan gak ada hubungannya sama duit. Amin. Betul. Kalau kita punya Tuhan Yesus, apapun keadaan kita, itu kita sudah diberkati. Amin. Kalau kita punya Yesus, kita punya seisi dunia. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Gak ada lagi yang minder.
Nggak ada lagi yang merasa gue miskin. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya dalam hal kebajikan. Yang penting hati kita melekat sama Tuhan. Urusan berkat materi itu pasti menyertai. Amin. Kenapa Maria bisa bersuka cita? Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Artinya sebab ia telah memperhatikan kehinaan hambanya. Jangan dipikir kita orang rendah, orang hina nggak diperhatikan Tuhan. Tuhan perhatikan. Dan segala keturunannya akan menyebut engkau berbahagia. Amin. Di balik semua itu, Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang luar biasa. Amin. Mindset kita harus berubah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya. Amin. Oke. Kita mulai hari ini kita intim sama Tuhan. Bilang terima kasih untuk mujizat yang akan Kau nyatakan. Apapun kondisi kita, kalau kita punya Tuhan Yesus, kita orang-orang yang diberkati. Amin. Gak ada hubungan sama duit. Saya tinggal di istana harta bergelimpangan, tapi saya merasa orang paling sengsara di dunia. Karena terikat hidupnya. Terikat. Amin. Tapi Yesus Bapa di surga, karena begitu besar kasihnya akan dunia, Dia persembahkan Yesus mati, Anak yang tunggal. lahir di kandang domba, mati untuk tebus dosa kita. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita sudah tidak lagi hidup di bawah kutuk. Amin. Kita sudah dimerdekakan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Tapi jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa, supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Amin. Kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Yuk mari kita bangkit berdiri.